Sehat lagi nih ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana pemirsa Soro Minang TV sadonyo, cukup luar biasa perform awal pembuka Soro Minang TV edisi yang kesekian ini. Lupa kami. Lupa jumlahnya. Ya, lupa kami jumlahnya. Tapi insya Allah di setiap pekan Ahad pukul 8 atau 20.00 insya Allah kita akan selalu bertemu dengan pemirsa Soro Minang TV. Dusana Soro Minang TV sadonyo, seperti apa yang telah kita sampaikan kepada publik, kepada Dusana sadonyo, edisi kita kali ini adalah menghadirkan salah satu sanggar seni budaya khusus Minangkabau, ya, yaitu sanggar seni budaya Bujang 9. Luar biasa pembukaan tadi Dusana sadonyo, bahwasanya kami yang di studio saja Pak M merinding. Menangabansi semua telempong tuh. Sehingga lawak kecil ke Pak Pimret tadi. Pasana tiket ke belang kampung terkenal kampung. Oke. Di samping kita adalah seorang budayawan Minangkabau yang ada di Kota Batam, yang selalu istiqomah mempertahankan budaya Minangkabau itu sendiri dan memasyarakatkannya minimal kepada perantau Minang yang ada di Kota Batam. Pak M. Assalamualaikum Pak M. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sapril. Sehat Pak M? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dusana Soro Minang TV sadonyo, sabalun kita melakukan wawancara Jo Pak M sebagai penanggung jawab, pemilik dan seorang seniman budaya Minang yang ada di Kota Batam, maka ambo minta Pak M terlebih dahulu perkenalkanlah kru Pak M dulu Pak. Iku apa namanya ke Pak M? Ya kan, satu-satu Pak M kenalkan supaya Dusana Soro Minang TV sadonyo bisa memahami, khusus bagi generasi yang baru lahir di Batam, belum tahu juga alat-alat kesenian Minang Kabau, maka dengan kehadiran Pak M, insya Allah mereka pelan tapi pasti akan mengenal alat-alat dan budaya serta kesenian Minang Kabau. Silakan Pak M. Baik, terima kasih Pak Sapril dari Soro Minang TV telah memberikan kesempatan untuk sanggar seni budaya Bujang 9 hadir di sini dalam rangka untuk kembali mensosialisasikan peranan pentingnya seni budaya itu untuk kita hidupkan kembali. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu pemirsa di rumah. Suminang Pak M. Baik, apa-apa ama-ama. Kok minta bahasa Inggris? Jadi baiklah awak apa mencoba mengenalkan. Ikut telempong, kita memakai telempong 20 lah. Telempong 20 ya? Ini ada 6 balik, pasangnya itu tambah 7 lah. Ya. Cuma kita pakai untuk saat ini cuma 20 lah. Yang 20 ya? Itu dimainkan oleh anak kita, itu namanya Agil. Agil? Masih sekolah SMP kelas 2. SMP? Ya. Agil? Iya. SMP. 8 tahun main telempong? Iya. Itu anak asuh Pak M? Anak asuh awak, tapi gurunya ada Pak Taher. Oh, Pak Taher gurunya ya? Masya Pelatih Allah. Luar biasa, Agil. Assalamualaikum, Gil. Oke, lanjut. Yang Iko pemain Zembi, namanya Zembi. Zembi. Oh, Zembi. Itu dimainkan oleh Farel. Itu kelas 2, kelas 1 SMP. Jadi pandai Suminang. Iya. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya. Itu tambua. Oh, kok tambua? Aku dan tambua kami Iya. gunakan untuk marak. Oh. Jadi kalau orang tua barale
awak arak itu melewakan alek namanya diarak. Sudah diarak itu wak sambui kok yo tadi yo apa yo silek galombang, Ya. silek. Sudah tu ada tadi persamaan dan segala posisi ya. Baru marak pulai dia anak daro duduk di pelaminan. Di pelaminan. Jadi barak dari luar. Dari terserah dari tuan rumah. Betul. Oh, arak Ya, tambu apa ya? Tambu aja talempong paci namanya. Iya, betul. Itu Itu ya. pupui sarunai. Ya. Pupui sarunai itu oh udah gini lah. Ada pupui sarunainya itu. Jadi nama instansinya apa namanya Edo. Edo. Nyawa mengkoordinir untuk main tambuan. Sementara untuk pemain tambuan ada banyak lain. Banyak lainnya, ya. Azmi masih kelas 1 ya. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Jadi rata-rata anak didik waktu SMP. Pak gurunya ada kenalan lah. Guru li, belum tiba ke Pak Guru. Kalau untuk masuk ke Pak Guru konyo bidang seni, inyo untuk melatih anak-anak wak di sanggar, baik alat musik, menari, itu dari beliau lah itu. Jadi bisa anak-anak pemain berkat kegigihannya mengajarkan ke anak-anak. Siapa nama beliau? Taher. Pak Taher. Ya. Pak Taher kok cukup menarik. Tapi nantilah Pak Taher ya kita tanya-tanya jawab ya. Oke. Pak M. Siap. Dusana Soro Minang TV sadonyo. Seperti tadi Pak M sudah memperkenalkan segala bentuk alat kesenian Minangkabau. Betul. Yang ada di Sanggar Budaya Bujang 9. Pak M kampung apa Pak M? Meninjau Pak. Meninjau? Subhanallah. Kalau mulai itu berarti Pak M tuh ikatan keluarga luar agama ya? Tanjung Raya. Tanjung Raya. Kecamatannya keluarga Tanjung Raya. Oke. Kotanya Agam. Agam. Iya. Sapo lah di sana gitu loh Pak M. Sapo orang Ikla di Kota Batam, orang Bukit Tinggi, di masa saja pemirsa anak-anak menengah gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana di warga Ikla Kota Batam yang ada sedang memantau di Suara Minang TV. Selamat malam dan selamat menyaksikan kehadiran kami di Suara Minang TV ko. Juga untuk di sana Ambo di warga Ikatan Keluarga Tanjung Raya bisa untuk memberikan motivasi bagi kami di Siko. Mudah-mudahan apa yang akan wujudkan dalam menyelaraskan seni budaya wak dan orang dapat tercapai hendaknya. Amin. Sekian, selamat malam. Alhamdulillah. Nah, cukup bangga Dunsana Soro Minang TV sadonyo yang berasal dari Ikatan Keluarga Luar Agam, berasal dari Bukit Tinggi, berasal dari Meninjau, berasal dari Tanjung Raya ya. Nah, ada satu seorang budayawan yang sangat concern bagaimana budaya Minangkabau di rantau Iko tidak hilang. Kami itu Pak M. Betul Pak, betul. Awak jujur Pak M, menangan nama Pak M kok sangat sering gitu. Tapi nambah sobok langsung aja Pak M kok kini baru. Kini baru ya. Apa tang lah hidup lah. Ya, apa sebabnya coba? Coba Pak. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena wak lu minantu lu lah. Kalau wak minantu wak lu tuh udah Pak M lah. Iya, mantap. Itu kenal ya Pak M lah. Oke, Pak M. Betul Pak. Dulu sana Soro Minang TV sadonyo. Tadi di awal kita sudah melihat performan pembuka. Apa namanya tadi itu Pak M? Itu mainan talempong dalam lagu Mudi Arau diiringi jo Pupik Bansi. Oh, itu ya. Iya. Oke. Pak M, namanya adalah Sanggar Budaya Bujang 9. Betul. Iya betul. Betul. Di mana Pak M dapat ide nama itu gitu? Apa pula sejarahnya tuh? Kalau masalah nama aku sebenarnya di Bujang 9 ko di KTR ko nyelah lama. Dulu tahun 2003 di KTR Ikatan Keluarga Tanjung Raya itu. Tanjung Raya. Nya kan ada kelompok kesenian jo Tambua. Cuma masih itu kan Tambua saja. Iya. Itu adalah nama namanya Bujang 9. Bujang 9. Alah ada itu Bujang 9. Iya. Cuma beberapa tahun kemudian ada kemerosotan namanya bahasa seni ada naik turun, stop beberapa tahun, yaitu 3 tahun kebelakangan
Oh, coba menghidupkan kembali. membangkitkan Kembali gairah seni itu. gairah seni budaya Minang Budaya Minang di Kota Batam. di Kota Batam. Apa maksud bujang 9? Kok bujang 10 kita pakai, Pak? Atau 9 bujang? Nah, ada nggak arti tersendiri dari istilah bujang 9 tuh? Kalau untuk makna bujang 9 tuh nandangan awak cari itu kan legenda. Oh, legenda legenda. tentang terjadinya Danau Maninjau. Oh, Itu. Dan kebetulan kami itu kan sebenarnya asalnya kan dari daerah Bukit Tinggi Jo. ya. Apa cuma merantau. Awak pun juga keturunan bujang 9 Jo namanya kalau kami dulu. Keturunan nenek awak dari dulu Jo pun induk awak Padusi surang aja sampai gini. Tak ada laki 9 sampai mencari lahan di daerah Meninjau itu dulu. Oh, begitu. Itu asalnya kami dulu. Jadi bujang 9 itu adalah sebuah legenda masyarakat yang ada di Danau Maninjau. Kok dapet enaknya? Pak, itu lu komentar banyak, Pak. Ais, mantap, silakan. Itu dari Nur Hayati. Makin sukses, tetap semangat Pak M. Amin. 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 Amin, makasih Bu Nur. Nah, itu dari Rahmat Madridistas Fauzan. Kalau dia pakai jasa Sanggar Seni Bujang 9, barang kang kau Pak M. Tunggu, ada pertanyaannya bukan? Ada sesi itu gitu. Ada sesinya tuh. Dia jawab. Eko dijawab. Ya. Bukit Tinggi hadir. Alhamdulillah. Salam buah Pak M. Mantap. Itu apakah Pak Sabril? Oish. Salam buat semua tim spesial buat yang baju putih. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya. Maya. Ya. Amaya, ya. Itu bro, banyak komen yang menonton lah, lebih 20 lah. Alhamdulillah. Dun sana sama Minang TV sadonya. Pak M, Yap, siap. awak jujur kita baik selayok lagu tapi mansi aja udah kita dengar banyak. Ancak benar lagi. Awak yakin Pak Pimret, teknisi kita, penanggung jawab kita, all crew Soro Minang TV, tagak merambangnya menengah. Enak. Jadi kita dengar saluang saja. Boleh. Ya, sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Oke, mantap. Pak Pimret, izin kita agak 2 jam podcast sama Pak M gini gua karena ada lagu yang harus kita apa ya. Agak 2 jam tak talok saja pada. Oke? Siap Soro Minang TV sadonya. Mari kita dengar saluang atau bansi satu buah nyanyi dari Pak Taher. Ya, Pak Taher. Ya. Seorang guru seni di Sanggar Bujang 9. Silakan Pak Taher.
biasa. Lagi ayam atau Aduh lah mah. Agak ulur mahal gue ya. Hah? Iya betul betul. Nah, takut ya Pak Pimret lu kok bawa sasa-sasaan minta beli tiket lu kok untuk pulang kampung. Pak Pimret. Masya Allah. Ada dua sekolah. Ada biasa. Assalamualaikum Pak Pimret. Silakan masuk Pak Pimret. Pak mata lama ya Pak M dulu. Salam. Nah, Iya. Pak Pimret lu. Ya mata lama jo. Mata lama Pak M dulu. lah. Lalamu kami nak bersuung. Iya. Oh di sana. 10 tahun nak bahasa Robot. Coba lu, di sana apa? Apa suku PM? Koto. Oh, Itu tak banyak. di sana semua Minang TV sadonya. Alhamdulillah Pak Pimret itu sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Basuwo jo kawan lamo yang Iya. sudah belasan tahun lah ya. Lamo. Belasan tahun. Ada 15 tidak tahun basuwo, mungkin ya. lah. Ada mungkin. Dia jarang sampai awak. Dia aja sampai awak. Aduh ya, tapi yang macam tadi. Dia tak ada menantu ya. Iya. Pakai kuat lagi kan. Iya, iyalah. PM. Awak yakin Dun Sanak Solo Minang TV pingin menggali, pingin tahu dan menggali lebih dalam tentang Sanggar Seni Budaya Bujang Sembilan kau? Ya. Apa namanya latihan dan segala macam sampai anak-anak kita asli anak Padang sana kah? Campur. Aduh, siapa ndak orang Minang? Aku kebetulan orang awak sadar. Oh, negini ada Iya. orang, ada yang ndak orang Iya, awak ya. iya. Artinya budaya Minang lintas. Nusantara. Ini luar biasa ya, Pak M. Untuk mencari bibit, tentu Pak M sangat membutuhkan suatu bentuk ya, untuk mencari orang yang punya talent atau indah. Apa caranya Pak M mencari anak-anak kita, menggait inyo bisa mempelajari dan konsen dengan budaya Minang. Bakal itu kecewa. Kalau anak-anak yang sekarang iko, ya Pak TR ya, anak-anak sekarang iko go, yang ketujuh dia K-pop go, hah? Betul tak? Drakor, hah? Kan itu yang ketujuh dia. Tapi Pak M bisa menyentuhnya. Apa kira-kira Pak M itu? Karena yang pertama itu kalau anak-anak kan suka makan. Oh, Makan. Iya, Jadi iya. kalau nyedimbau diajak makan, tadi balikan goreng-gorengnya kan senang hati anak. Iya. Menyerangnya mendapat rasa Iya. untuk mengenal main ko. Tentu buat lah dulu ya makan makanan gitu kan. Sampainya terasa main candu main. Kalau candu ini dia lapis, dia nak main. Atau dulu tuh kok martabak, kok apa tuh mau umpannya tuh supaya amuh tari tibo. Iya. Model itu nak dipungut biaya. Kalau nampak dosi itu bajagona bantah ke mana dulu pulang, kalau malam pulang. Kalau saya ada siap latihan. Siap latihan di jagona anak-anak itu. Iya. Jadi orang tuanya Berarti percaya. itu tanggung jawab orang kayaknya kan Tanggung gitu jawab kan. yang baiknya. Dan lagi anak-anak kok misi awak kan melestarikan. Iya. Jadi misi awak kok tidak hanya untuk orang Minang. Jadi orang mana saja yang ingin punya minat untuk belajar, ya silakan. Kesenian Minangkabau. Kesenian Minangkabau. Silakan. Silakan. Karena misi awak kan melestarikan. Betul. Kalau hanya untuk orang Minang, tidak melestarikan itu dong. Iya. Jadi kok dapat orang daerah lain pun paham. Paham bahwa kesenian Kesenian Minang. daerah Sumatera Barat itu sendiri Iya, kan itu. Betul. Cukup luar biasa Dun Sanak Solo Minang TV sadonyo. Caro Pak M di dalam merekrut ya, di dalam membujuk anak-anak secara model anak-anak pulau kan itu. Iya. Dengan mendekati mereka dengan cara yang cukup sederhana. Lah ala hado keinginannya lah menyatunya dengan lah bisa dipelapis ya kan gitu kan. Tidak perlu nih. Tak perlu lah artinya lah cintanya Cinta. dengan kesenian Kesenian Minangkabau itu sendiri. Ya. Iya betul. Latihan sekali berapa ya? Latihan itu tidak tentu, pasti itu kan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Cuma ya? kadang-kala kan satu Sabtu Minggu kan ada job. Oh, tampil. Jadi terpaksa dimajukan ke hari Rawa di kami. Kondisional lah ya. Kondisional. Kondisional disesuaikan ya. Iya. Pak Pimret itu nak kemana tanya Pak? Awak teragak sebut.
Timur yo. Ya. Sanggar yo Pak M kan. Pak pimpinan tertinggi SMTV kamu baca apa lu ha? Ah, iya. Komentar. Oh, komentar. Iya, Silakan. komentar. Rapek kan Arsiko kalau rapek. Iya, iya. Ah, cak dari jauh lah. Iban hadir. Apa tadi pakai? Iban hadir. Terima kasih banyak. Oh, Seguba ya. Ya, terima Ah, kasih itu banyak Pak M. di sana. Iko lagi dari Rida Yoserizal. Ah. Onde mak oi sabiahnya. Masya Allah. Ya, Pak Yose, terima kasih. Putra Rang Landuo. Lapi asana. Mantap. Tapi tergerak ya putra. Sauti Ahmad Akanhar. Ah. Saruliang. Salamu awak nak teranga lai koha. Masya Allah, terima kasih. Helmi. Onde takana kampuang. Pulang. Onde lari rasonyo. Hatiku dek menangga saruliangko. Semoga semakin sukses dan semakin maju bujang 9. Amin. Amin ya Semangat amin. Pak Rizal. Orangnya begitu ulet, optimis dalam berkarya. Pak M. Pak M. Amin. Dari Nur Hayati itu. Oh. Adik. Perkalaan. Gimana adik tuh Pak M? Orang Kampuang. Orang Kampuang. Saya Kampuang. Minimal dia sekampuang Iya, ya, Pak M. saya Kampuang. Tuh banyak apresiasi lah pokoknya. Alhamdulillah. Untuk di sana Soro Minang TV sadonya yang telah berinteraksi jo kami Soro Minang TV. Terima kasih banyak. Yang alun sempat kami bacaan, insya Allah nanti kita akan bacaan sampai ya. Ya. Pak M. Ya, siap. Berapa mau Pak M tadi? Aktif kembali melestarikan budaya Minangkabau. Kalau nanentuak naneko Ya. ala jalan 3 tahun. Lah jalan 3 tahun 3 ya. tahun. Tadi ada sang nenek terangnya ada Pak. Latihan 2 kali seminggu. Ya. Cuman kadang-kadang acok dapat job 1 minggu. Tadi ada pemirsa gitu bertanya tadi, jobku bentuk job dan suara nih kok. Hah? Tampilannya maksudnya Iya Pak, maksudnya tampilan di acara-acara itu maksudnya ya. Ya. Kok kami dapat job, kok Pak Pimret dapat job lah itu dalam ceritanya dah. Hah? Malas soalnya. Baik. Jadi tampil dalam satu acara ya. Jadi kalau kita mengisi acara sampai barale, jadi kita kan marak pula itu dia nak daro. Ya. Itu kita lewakan alik itu kan. Kalau di kampung itu kan melewakan alik Betul. supaya masyarakat tahu Iya. telah menikah. Orang beralik kadang. Orang gadang. Ya. Itu lah sudah diarak. Beko ada galombang, silek galombang, jo Ya. silek, dia perlu jo silek. Tari persembahan ya kalau tiba enggak ya. Oh tari itu- gelombang. Itu bak galombang. Oh, iya, Galombang iya. basilek. Alah selesai, beko pastinya kan masuk ke panggung, ke pelaminan. Itu ada tari persambahan. Tari persembahan. Tari persambahan di idang di usaha Siria. Sudah tu selesainya bisa duduk mulainya. Wah. Dia musik tradisional itu Iya, dimainkan. dimainkan ya. Selesai itu beko ada juga acara kok ada tamunya nan istimewa. Kan awak pakai tari galombang untuk menyambut Menyambut. tamu istimewa. Ya. Sudah tu beko kok ada pula pengin ada bertambah kreasi. Wah. Ada tambah kreasi pun Tergantung bertambah, permintaan. tidak biasa awak nampilkan. Oh, gitu ya. Kalau waktu cukup awak tampilkan. Ya. Dan terakhir beko awak ke pulang tu awak main tari piring. Bertambah tari piring. Kalaupun memungkinkan awak bertambah tari piring dia kacau. Oh, jadi Langsung mendetik kecoa tuh. pas kalau- di Sanggar Bujang 9 ada tari piring yang melonjak-onjak di kecil tuh. Betul. Itu tinggi ilmu Kacau tuh. boto. Boto apa pecahan? Ya boto apa pecahan ya? Boto bir. Ya, itu acok awak macam lihat tuh. Iya. Di acara-acara pesta, itu oh ada itu ya Pak M ya? Ada insyaallah tanggal 11 itu kawak coba di blok 2. Oh, belum Acara situ insyaallah. Udah acara pernikahan tuh. Wah, cara pernikahan orang situ. Awak sana Solo Minang TV sadonya pertanyaan sih nalun tajawe ada Pak M lagi ujungnya. Parah sekali tampil itu Iya, sebenarnya. iya, iya.
Nah, aku jalan lah kok Pak Pimretnya kak bilang tuh kan bisa jalan lah orang. Kalau kita sekali tampil untuk standar minimal 3 juta. Minimal 3 Ya, juta. 3 juta itu Dengan performan tadi ya. Iya. Oh, yang Pak M uraikan tadi itu Iya. ya. Iya. 3 juta. Iya, iya. Kalau bisa dilebihkan kan 500 kan cak mana? Iya. Itu full tim tuh. Full tim awak tuh. Iya. Jadi itu untuk biaya personal. Betul. Dan sana suruh Minang TV sadenya. Pak M dengan secara lugas sebagai pemimpin Sanggar Budaya Bujang 9 menyampaikan ya minimal sekali job itu adalah sekitar 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah bukan untuk Pak M, tapi untuk seluruh kru-kru, ya kan? Ya, seluruh kru-kru yang telah perform di dalam satu acara tersebut. Kan itu ya Pak M? Betul. Ya. Waraso nggak mahal daripada. Oh, murah. Ya, berarti Tasnya berapa? iya. Si atau gadang 20 balik itu panu atau tambah pickup cek mau alat-alat. Oh. Mungkin aja gini nah. 2 juta. 2 juta. Pokoknya 3 orang aja. Betul. Itu lengkap. Iya. Itu lengkap full time ya. Full time. Si full team maksudnya. Full Banyak lo bisa ditampilkan. Banyaklah yang bisa kita tampilkan. Iku lagu ya wali atau aku? Awak ke Pak Tahir dulu boleh Pak M? Boleh, silakan. Pinjam apa pendapat? Pak Tahir. Iya Pak. Pak Tahir guru kesenian Guru kesenian Pak. yang mengajak anak-anak kita tentang seni budaya Minangkabau. Iya Pak. Pak Tahir asli mana? Asli Ambo di Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Panjang. Masya Allah. Ya, suku? Suku Pisang. Oh, sama aja. Siramai, Pak. Pak Tahir, sekolah dulu bidang seni. Iya, kebetulan Ambo lulusan dari STSI, kini isi Padang Panjang. Oh, iya. Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Padang Panjang. Yang ada di Padang Panjang. Kini isi namanya. Oh, kini isi Institut Seni ya. Dulu ASKI. ASKI. Akademi Seni Kerawitan. Indonesia. Oi, patut rasanya ya. Ada kakak awak majas itu, ada orang-orang Solo, ada orang-orang majas itu. Ada nama lambai, ada sampai nama. Ada dan sukang lendang wajah, banyak tuh. Iya, luar biasa. Di Siko selain di Sanggar Seni Budaya Bujang 9, Pak Tahir apa kegiatan? Mengajar Pak. Mengajar Di SMP Ulil Albab di Tiban. Oh, Masya Allah. Mengajar kesenian. Kesenian, seni budaya. Seni budaya. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi artinya Pak Tahir menguasai semua alat kesenian Minangkabau. Insya Allah kebetulan waktu di kuliah dulu memang belajar Iko Pak. Memang Iko ya? Iya. Ya, ada jurusannya waktu itu? Ada jurusan. Jadi Ambo jurusan kerawitan. berarti hubungannya dengan alat-alat Musik-musik musik. tradisional. Musik-musik tradisional. Tamek itu berapa Pak Tahir? Tamai tahun 2008. Oh, sudah tuh langsung ke Batam? Iya. Langsung ke Batam? Ke Bintan dulu gak 6 bulan baru ke Batam. Bau sobok ya Pak M? Itulah waktu itu nggak tahu sih yang nelfon awak. Kiranya Pak M. Dari mana tapi nomor awak Pak benar. Apa perasaan Pak Tahir setelah lama-lama ada perkembangan Sanggar Budaya Seni Bujang 9 kok? Ya kalau di Ambo sendiri ya alhamdulillah Ambo bisa menurunkan atau mengembangkan ilmu yang ada pada diri Ambo Pak untuk anak-anak ya kan untuk apalagi di Sanggar Pak Emgo dan suatu bentuk pengabdian juga lah sebagai alma mater seni gitu dan Ambo Pak. Masya Allah. Berarti dia nak perlu biaya mahal itu. Tidak ada. Orang seninya kopi isinya. Betul. Pergaulannya kopi. Seni itu di Siko ya nak? Di Siko seni itu ya kan? Insya Allah. Berkah ya? Amin Pak. Amin. Pak M. Ada tanya apa Jal?
Supaya dunsana Soro Minang TV tahu di mana markasnya Bujang 9 ke PM. Untuk markas Bujang 9 itu di wilayah Kaping Saguba, daerah Kelurahan Sebinti, di Blok K nomor 50. Blok K 50. Gunung Baru. Di situ juga awak majakan untuk silek untuk anak-anak. Ada silek tarala, juga ada silek harimau. Jadi bikin yang ingin silek harimau, jurusannya aku pelatihnya ada. Yang ingin silek tarala, aku pelatihnya ada. Kalau silek lidah apa? Silek lidah Nah, jika ada anak-anak kita, anak-anak kemenakan kita, ya kan, yang memang punya kesadaran dan pingin baraja dengan segala bentuk yang ada di Sanggar Bujang 9, baca rohnya. Kalau untuk beraja, kan beda beraja dia ingin jadi pemain kan beda. Oke, ya. Kalau untuk beraja dia awak ada dipungut biaya. Bukan ya. Iya. Awak gratis, Pak. gratis. Masya Allah, itu benar-benar memberdayakan. Luar biasa ya, melestarikan. Cuma kebetulan setahun wak buka di Rumah Gadang lah diumumkan di Facebook. Selama setahun wak buka gratis dapat cieknya siswa. Itu gratis Pak, lo akan minta biaya. Iya. Itu cobaan. Cobaan. Ya, cobaan. Tunggu lu Pak Ilyas yang mapon se. Mempromosikan saya. Luar biasa ya Pak ya. Jadi anak pada prinsipnya Sanggar Bujang 9 menerima anak-anak kemenakan kita yang ingin baraja seluruh alat tradisional kesenian Minangkabau, ya kan? Ya, Diterima. Tak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Kalau banyak komen gua Pak Bos. Lanjut. Gua dari Rahmat Madridistas Fauzan. Minta tolong Pak M teruskan dan lestarikan tarwi sampai bilo-bilo nyogai. Insya Allah. Seni budaya Minangko, khususnya Sanggar Seni Bujang 9. Amin, insya Allah. Kalau banyak komen yang kelewat Semangat orangnya. Semangat. Ada yang ke Batam enggak ya? Jangan lupa bagikan ke grup-grup sana. Buyah Maju, Suara Minang TV. Siap, amin. Insya Allah. Iko nanti bisa jadi tamu tetap Bujang 9 di. Cari sponsor. Ya, Pak cari sponsor. Kita jadian. Entah perform di setiap seminggu ya kan? Kita cari sponsor Pak. Amin. Amin ya. Dunsana Soro Minang TV sadonyo cukup luar biasa kegigihan Pak M seperti apa yang disampaikan Bu Nur Hayati tadi ya, di dalam rangka supaya budaya Minang khususnya kesenian Minangkabau itu benar-benar bisa dilestarikan di daerah perantauan. Kalau di kampung wajar ya Pak M ya, tapi kalau di rantau ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah Pak M, awak kok ke Minangtu ya, dek karena awak orang Minang, tentu ada budaya Minang nak dibuat di situ. Nah, coba lah baca nomor handphone Pak M, ketik Pak Iti ya, baca nomor handphone Pak M, kamu orang menghubungi Pak M, Sanggar Budaya Minang, Sanggar Budaya Bujang 9 ya, Sanggar Budaya Bujang 9. 08 3 balik 72 57 2 91. Tidak banyak nomor itu sebenarnya. Ya. Langsung ke PM tuh. Langsung Pak M. Langsung Pak M. Tidak ada perantara ada dong. Kalau perantara kan dipotong lu. Ada pakai broker ya. Ada pakai broker ya. Nah, jadi untuk Dunsana Soro Minang TV sadonyo yang ingin
memeriahkan suatu momen yang cukup berharga di keluarga kita masing-masing, ingin dengan nuansa Minangkabau, nah hubungilah nomor yang telah kami buatkan di komentar Soro Minang TV, 0813 7257 291 terbalik Pak 291. Jadi dia waktu kan ada lo motonya di Baralek itu. Baralek Pak Rasuti Kampuang, tak kena Kampuang. Jadi apabila orang tuh ingin Baralek meriah Pak Rasuti Kampuang, tak kena Kampuang, ya jadi Bujang 9. Hubungi Bujang 9 ya. Tapi wak lu tahu kok bisa salah satu daripada kru kita termasuk Pak M. Pada saat anak daru go atau marapulai go lah di Diapon, itu kan ada beko kan ada kato-kato sambahnya segenek tuh. Saya kira-kira nale bisa. Nan cuma lah apalah kato persembahan untuk kan ada dibacon di pentas besok. Bisa Pak ya? Iya. Coba Pak. Aduh bisa gue nanti sesi khusus persambahan. Betul, itu makasih. Jadi sesi persambahan enggak tuh. Iya, dah. Kok itu kan satu rangkaian. Ya. Nah, itu kan satu rangkaian kok. Satu rangkaian, enggak usah panjang-panjang, dipasingkek saja. Ya, dia Pak Pim. Nah, jadi suatu mungkin wak yakin Dusana Soro Minang TV sadonya pingin tahu sebuah apa namanya? Kato persembahan atau apa namanya? Persambahan. Kato persembahan ya. Pada saat Sakapusi dia. Sakapusi dia. Oke, saluang sekali itu mana? Iya. Bunyian saluang padaher. Soro Minang TV sadonya. Pak M lagi prefer kita danga pasambahan sekapur sirih. Agak sangene yang diiringi dengan saluang atau bansi. Nah, oleh sang legend seniman Minangkabau Pak Taher, ya. Bunuang nago di pawah limo, nampak dari kampus Sunan. Jawe salam dari Ambo. Walau indah berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sair yang balam jobarabah, barabah lalu balam mandi. Sair yang salam josambah, sambah lalu salam kembali. Kalau ambo kamaramba di ladang urang potong marapa baringin patah katipu. Kalau ambo kamanyama lah kasua jomit mama sarato urang nabasamo bukan di ambo cek pandai. Bari basuji dengan baju cindai diambil kabasahan bajai sangkui setiok tapi ada urang kayu ja pengulu limbago kato basambahan alo alamai hati-hati tala tak kunjung di hulu di bawah liran kaji asa mulo undian dahulu 3, 5 nggak terjadi otamu sambah menyambah kado siria jokingan katigo baso gabasi sambah menyambah dalam adai tali patali undang-undang pasar buik bamulik mani tapakai di basolai mulik mani talempong kato
Bakso bayi gulo di India dalam cupak yang diawali ada banamu sopan santun. Kenapa banyak? Ada alamat. Iya, nah, jol, luar biasa. Pak Bimdek, ada yang ditanya tapi lah mau nak suai. Dia dalam mulut. Ala pela tenaga awas. Coba apa tanya lah cik tu. Dari tanya ke kau yang itu. Jadi kita mau talamak dia. Itulah cik nak tanya ke kau. Ayo silakan. Dalam menjalananku kan tidak seindah dan bayangan. Mungkin. Waalaikumsalam. Latih bola kita. Ancak dia taluan dulu. Kayak kalau sebelum tujuan dia itu dulu cik. Relax. Iya. Lo sih enggak. Belakang ikut saya. Hah? Ikut saya. Lanjut. Jadi Pak M, Siap. dalam menjalankan sanggar seni itu, tentu indah seindah nak bayangan saya tu. Nah, macam mana perjuangan Pak M, mari kurang anak-anak, malatihnya segala macam. Nah, kendala-kendala apa yang paling sulit Pak M jalankan dalam mengelola sanggar seni itu? Kalau kendala itu tentu ada sih, apapun yang akan kita kerjakan tentu pasti ada. Kalau yang paling sulit itu kan merangkul anak-anak, acaranya supaya anak suku Jawa itu yang paling penting. Alhamdulillah anak-anakku kayaknya di sekolah aja Pak M kok Pak. Dan kini itu ada anak-anak itu spesial, anak-anak SD kelas 3 itu di rumah tuh. Ada sekitar 15 orang ada pelatihan di rumah. Ada pelatihan. Jadi generasi yang kau ya. Untuk penerus. Iya. Kalau kendala tuh yang kedua, anak-anakku tamat dari SMA, kuliah atau kerja tuh nggak bisa. Iya. Itu kendala ke depan. Jadi awak lebih cenderung dari anak SD kelas 5 sampai SMA itu mungkin ialah Jawa kan. Iya. Kayak si Agil, dari SD kelas 5 kelas 6 dulu, kelas 5. Dari kelas 5 SD. Iya, ingat. Agil ya. Iya. Dulu rata-rata ambil dari kelas 5 SD. Iya. Sampai ini. Jadi panjang pasonya. Maksudnya itu berkarya. Sampai tamat SMA. Sampai tamat SMA nanti kalau kerja itu Iya. ya Pak, 5 batu sekali. Karena kan itu bukan sebuah karir dia ulang suaranya, dia semacam hobi atau mungkin sebuah kesenangan. Bahkan mungkin ada ikut-ikut saja. Nah, mungkin salah satu kendala tadi di Pak M ya mungkin rekrutmen daripada anggota tadi. Tapi tetap harus ada tahu di generasi itu. Kalau tak putih ya betul. Sudah tu cik lai alat-alat satu alat kan butuh biaya. Butuh biaya mungkin memperbarui kan dari yang usang ke yang baru atau mungkin dana rusak atau menambah ya kan? dari dan rusak ke peloan. Tak tu tidak personal dia Pak M. Atau ada yang bantu. Atau dia kalau ada bos waktu tu. Jadi kalau sebenarnya kalau dinilai dari hasil nanti bayi itu tidak lagi nggak cukup. Cuma dia hobi aja itu personal itu pas. Itu kalau dia 200.000 bulan. Jadi di pasar dia lah kalau sana awak. Cuma Kalau untuk alat-alat itu. kalau alat-alat rusak, ya kadang-kadang awak berakal lah baca dulu supaya dipikir supaya ada disimpan titik. Ya. Nggak seketek kan, kalau bisa diganti. Tapi kalau untuk kembali, akhirnya beli mahal bisa. Kalau untuk telempong kan bantuan dari hadiah namanya kan, yang membalikan. Itu kalau alat ya alat itu kan dan bantuan dari Pak Tahir. Jadi kalau untuk hitungan keuangan, sebenarnya belum sesuai deh, karena yang diberikan ya sonanya berikan baik oleh pelatih oleh anak-anak itu. Karena kondisi awak tampil membawa orang sekitar 20-an. Iya. Barang sudah nggak dia kalau itu cuma 3 juta. Iya. Transport Cateroto 2.
Udah podo balik itu Iya. seharian tuh bawa pulang tuh saya Iya. itu pick-up cie Iya. Cuma orang. itu barang. Nah, itu. Jadi kalau dibagi ada telah untuk belanja. Cuma karena hobi bukan cari pipi, Iya. cuma hobi ingin melestarikan ya kita laksanakan. Itu aja. Tapi perlu juga dibuat profesional, jangan gotong royong taruh ya. Artinya dulu penyemangat seketik setelahnya main tuh nah. Jadi itu di pesan kalau saya di sana, kok aduh nan kama makai itu kok nan ka mencubolo atau di kampung. Iya. Ada labihan lah untuk adik-adik awak kok supaya aduh hidup taruh barang kok. Betul. Jangan putihnya besok kau beli esen ada pek ada latih awak katanya kan iku barang yang kek lo katanya kan ada tu hilang cik-cik saya nak murid PM lain kan sayang. Nah kalau mungkin Pak M menganggarkan 3 juta dia gigak kat 3-4 juta kan begitu untuk uang saku anak 1 juta lain supaya seni budaya Minangkabau tetap eksis terutama untuk apalah organisasi Minangkabau dan ada di Kota Batam kok kalau ada kegiatan undanglah Sanggar Seni Bujang 9 kok supaya mengenalkan juga untuk generasi berikutnya. Betul. Jangan borgen bawa ke borgen saja. Nah, nak tahu lo nyo kayak lama itu kan itu. Iya. Sebenarnya seni koko diajukan di Batam kok seni awak. Sebenarnya kan mengangkat marwah orang Minang. Iya, betul. Paling tidak setelahnya balik seni itu di rantau, orang lain kan balik aku baru contoh dia baru di rantau kok ada asli. Tuh. Maunya kan datang ya ke Sumatera Barat. Iya, iya. Balik 5 pusatnya kok. Ya, kepancing orangnya. Kok kan habau ya. Iya, iya. Tahu kan? Iya. Jadi kan tentu ingin minatnya untuk datang ke Iya. Sumatera Barat. Cari sumber ya. Cari sumbernya di mana ke sumbernya. Sebenarnya kan itu misinya sebenarnya. Cuma kan awak tak paham. Iya, iya. Begitu. Kalau di sebenarnya awak itu ikan mana seni awak kok angkatlah Minang awak bicara di seluruh masyarakat Minang berkembang besar otomatis orang dari luar itu yang wisatawan itu akan Iya. mencari Betul. sumbernya di mana. Nah, kalau ini kan kenalannya kan di situ. Kadang orang waktu saya kurang begitu hobi. Oh iya, iya. Yo seni. Contohnya Patang, awak kan melatih anak-anak SMA. Nah, SMA 5 itu banyak. Oh. Itu orang Batak sih sampai. Nah, ada Iya, orang-orang suku lain lah suku ya. lain lah itu. Banyak Jawa, apa sekarang Aceh, belajar di situ. Cuma orang awak tuh persentasenya tak boleh 3 orang lah Pak Jawa. Ketek minatnya. Nah, artinya minat. Dan awak pun mengatakan model itu. Kok pengalaman awak, aku Pak Jalil, Pak Sapri. Iya. Awak kan kadang awak di Palembang. Oh, iya. Jadi kalau dari sisi seni, seharusnya awak tak paham seni itu. Iya, iya. Dan awak di Palembang, pulang awak pun sampai kini pun tak Palembang. Jadi pulang kampungnya memang. Jadi di Padang itu, awak mengalahkan orang yang dari asli dari Padang itu tidak begitu mengenal seni. Sementara awak dari Palembang, awak bisa mengembangkan seni. Iya, iya, iya. Kenapa awak begitu? Kalau di kampung, orang itu kan masuk pensi belajar. Karena cuma kan Tradisional. tradisional. Udah lama Itu kok. kalau di kampung. Iya. Tapi awak kenapa awak nanti rantau bisa? Awak dari Ketek Pajang di Palembang. Tapi sampai awak bini sampai banyak kan. Kalau kini aja awak mungkin ada 18 tahun ada nak pulang ke meninggal. Mungkin. Mau Ya, ya. karena nak dona dituduh kan. Iya. Tapi alhamdulillah karena awak di rantau, awak bangga gitu mempunyai kesenian awak gitu awak belajar. Ya, itulah dasar awak. Bukan berarti awak dapat dari kampung, Oh, iya. di rantau. Oh, di rantau lo dapat Di ya. rantau dapat. Awak kembangkan di Batam. Itu aja. Jadi dalam pikiran awak, kenapa orang-orang di kampung kok nggak begitu paham hanya seni? Mungkin dulu di kampung kok cuma gengsi atau tradisional kalau ketinggalan zaman ini zaman kok lah organ, aku organ, apa dangdut. Iya, iya. Mungkin gitu. Kalau kami di rantau, awak masih SD di Bogaek tuh, kata kayak batang tambuhan. Iya. Sudah minta dia bangga awak kan? Iya. Nah, doa malu-malu pakai pakaian apa? Anak-anak di rantau pun banyak. Anak-anak kok ke pasar pun jadi pakai gelembong tuh. Iya, iya, iya. Kalau di kampung mungkinnya sadar. Oh, cik, ya, Oh, gitu tuh yang Iya, sadar. iya, gitu bang. Ah, itulah kira penyebabnya itu. AM. Siap. Basic seni Minang Pak M aslinya apa? Apakah
Kalimpong kok, apakah apa yang apanya Pak M? Kalau Pak M sebenarnya nggak ada pandai apa-apa. Cuma pandai main aja. Dan main tuh udah ya. Iya ya. Nggak ada pandai apa-apa. Berarti hanya hobi saja. Hobi. Disuruh main ganda nggak bisa? Nggak sana. Serius atau? Serius. Jadi kalau Pak Tahir hilangkan. Nah, dia tugasnya main. Oh tugasnya main ya? Kalau nggak dalam mengertikannya, dia main. Oh. Mana dia melatih ya? Melatih ya? Iya. Oke, sekarang sebelum ada Pak Tahir, siapa yang melatih dulu? Sebelum ada Pak Tahir itu, ya kita kan pandai-pandai sekete apa. Oh, Tapi belum ada alami gitu. Betul. Iyalah. Apa? Pak Sudah masih terempong. Iya, itu aku telepon. Oke, ini sangat luar biasa dan sangat Solo Minang Devi Sadonya. Seseorang yang besar lahir di Palembang. Nah, lahir di Marijau. Umur 3 tahun mana di Palembang. Nah, kecil dan besar di daerah Palembang sampai berkeluarga dan merantau ke daerah Batam yang Salamongo tidak bersentuhan dengan kampung. Tapi beliau punya tanggung jawab moral untuk melestarikan kesenian atau seni budaya Minangkabau. Warasogo Pak Bimret. Siap. Kok ada pemerintahan Sumatera Barat menangah iko gua. Iya. Nah, itu perlu diperhatikan oleh ranah itu gitu ya. Pemerintahan-pemerintahan yang ada di kampung itu gitu. Bahas supaya budaya Minangkabau go, kesenian Minangkabau go tetap tumbuh di setiap ada komunitas Minang yang ada di mana saja, kan begitu ya kan? Tapi sesuai judulnya tadi, ini bagus judulnya tadi. Judulnya tadi. Judulnya tuh Seni Budaya Minang, ndak lakang dek panen. Ndak lakang dek panen, ndak lapuk di hujan. Nah, makanya tuh urang-urang model Pak M. Kau harus kita bantu bersama-sama supaya dia lapuk di hujannya. Kan betul? Aku tuh. Hilang lu dari sini kok. Akhirnya anak-anakan kita tidak mengenal dengan budaya seni Minangkabau itu sendiri. Oh, ada request lagu Cia. Tiba dia. Dari Rida Raya Serizal. Kekit radio request. Oh, lagu betul terakhir penutup. Dayuang Palinggam. Sudah sebenarnya lagu mah. Penutik itu atau selingan penutik. Penutup. Nah, karena kalau cek lagu 30 menit, gua buat tangan lu doang buat 30 menit ya. Iya. Siap. Pak Rizal nanti pas penutup ini lagu Dayuang Palinggam. Bisa. Lalu dia, aku udah bisa. Diganti channel lain kalau Ganti ini. lain kalau gitu. Ya. Ada Solo guys kalau ini. Solo enak. Luar biasa. Nusana Solo Minang TV Sadonya Iko harus menjadi tanggung jawab kita bersama-sama yang ada di rantau, ya kan? Kita harus mensupport model orang seperti Pak M yang selalu mencurahkan segala pikirannya Pak Bimret. Tenagonya, waktunya, termasuk kepeng piantinya, ya kan? Bahas supaya budaya dan kesenian Minanggo tetap tumbuh dan eksis di daerah rantau. Dikenal di orang-orang. Dikenal oleh orang awak yang ada di rantau ataupun nusana kita yang bersuku lain yang ada di Batam khususnya. Kan gitu ya Pak M. Kok ke Tanjung Pinang ya keribunkan kan bisa aja tuh Pak. Bisa. Saya. Ada ngajak ke Tanjung Pinang, Pak. Iya. Kama saja. Iya. Yang penting ini cocok aja. Selain daripada Iko, Pak M punya kegiatan lain dah. Ini nak dongan dulu. Itu pejuang kok dah. Iya, pejuang. Kadang-kadang untuk dirinya sendiri pun
Nyok kadang-kadang nggak bisa, tapi nyok bisa, Bisa. untuk masyarakat. PMK nya dari dulu pejuang, nggak tahu kenapa. Toko masyarakat, toko bal. Toko masyarakat, toko bal. Iya. Kalau sekitar toko bal itu nggak rendah kenapa PMK. Yang jelas sekali itu. Katam ya. Kalah ketam. Oke. Kote talu aku lah beli ini minum. Ini kan kita luar Nah, dulu. mereka. Pakai kalau gitu. Terakhir Nusana Soro Minang TV sadonyo kita sambil menutup acara kita yaitu dengan sebuah lagu yang Ada Solo ya? yang akan ditampilkan oleh full apa ya, full alat ya, Ya. full alat. Tukar juga. Andam, Andam. andam ya. Andam. Ada apa? Sampai dengan setengah 10 kan. Iya. Ya lagu tuh lama aja tuh. Lagu ya bapak baru kita tutup ya. 6 menit lagi dulu. Hah? 6 menit Enggak. lagu tuh. Aduh, gue lagu cik lu. Ah. Lagu pertengahan aku masih. Oh, gitu ya? Lagu. Ah. Sudah cik itu, gue lagu cik lu. Ah. Biasa nama tis kayak Ya. kan. Beko. Sambil awak minum kok. Minum teh talu apa? Punya Pak Pimpret mana kau? Ada, banyak. Aku ala. Oke, di sana Soro Minang TV satunya kita danga sebuah perform nyanyi lagu Andam dari Sanggar Bujang 9. Tetap aja.
banyak orang datang ke studio nak menyaksikan live secara langsung. Ya kan? Nah, perlu kita atur Pak Pimret sama Pak Ilyas. Siap. Baa supaya ada entah minimal sekali sebulan perform wajib dari Sanggar Bujang 9. Pak Ilyas, kita carilah caranya baa beliau bisa kita bantu. Mungkin kita sebagai salah satu kelompok kecil dari masyarakat Minang yang baru mencoba dalam konteks media, mungkin Iko bisa kita bantu beliau. Amin. Untuk supaya memviralkan, mensosialisasikan, mempromosikan, ya kan? Nah, itulah fungsi kita kini kok. Suara Minang TV, suaro urang awak. Masya Allah. Itu salah satu misi dari Suara Minang TV. Misi Suara Minang TV itu seperti itu. Mantap. Jadi nanti jauh yang 9 kita buat semacam Kesepakatan. Suara Minang TV cari sponsor nanti. Betul. Kalau sekali seminggu, Ya. kalau sekali 2 minggu. Ya. Paling lambat sekali sebulan. Sekali sebulan. Paling lambat sekali sebulan. Kan momen yang ditunggu-tunggu pemeriksaan bukan tuh. Betul. Sekali sebulan bisa. Ya. Sekali seminggu latih Pak Emre. Nah, mau dondong ikut tadi. Mak job acara. Iya, betul. Secara Betul. bisa. Sekali sebulan lah insyaallah. Ya. Pak M, Siap, siap. apa harapan Pak M, cita-cita dan visi besar Pak M yang alun sampai di dalam mendirikan Sanggar Bujang 9, Bang? Kalau untuk ini itu awak ingin punya gedung sendiri lah gitu untuk latihan anak-anak. Untuk latihan anak-anak. Ya, jadi di situ alat-alat bertelata tinggal main, tidak mangke-angke. Tidak Kalau ini kan mangke-angke. mangke-angke. Iya, betul. Jadi ada ruang pakaian dan pakaiannya sudah ada. Sudah Kalau ada. ini kan pakaian tidak ada. Iya. Alun punya, alun sanggup membeli. Pakaian nanti itu aja baru 3 Iya. tahun. Tuh. Mudah-mudahan enak. Mudah-mudahan dengan ado yang dari model komandannya bisa. dengan ado yang model Harus model, kan? ya. Mudah-mudahan orang-orang awak Pak Pemret yang punya fashion di bidang seni dan budaya Menampilkan apa dulu rencana melalui bidang TKC untuk anak-anak. Mantap tuh. Tidak cukup ya. Ya. Buku dipesan lah ke Pak IT untuk live outdoor. ya. Siap. Patang lah Pak, tes kan lah lumayan lah. Lumayan lah. Lumayan. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo.
berakhir cerita santai kita dengan salah seorang budayawan Minangkabau. Awak lah berani mengatakan beliau seorang budayawan ya. Iya. Ya, beliau yang sangat konsen untuk supaya bisa budaya seni budaya Minangkabau lestari, bukan di kampung saja, tetapi di daerah perantauan. Tentu apa yang beliau lakukan oleh Pak M. Rizal, nama kepanjangan beliau yang lebih dikenal dengan Pak M, tentu butuh dukungan dari kita sadonyo Dunsanak Soro Minang TV. Dukungan dari perantau-perantau, dukungan dari Dunsanak sadonyo, minimal dukungan doa kepada Yang Maha Kuasa supaya Pak M dengan segala bentuk upaya beliau melestarikan seni budaya Minangkabau di Kota Batangko tetap istiqomah dan tetap diberikan kesehatan dan bisa menghadapi semua rintangan dengan baik dan amin. Ya Pak M ya. Demikian pertemuan kita di sesi yang kalau tidak salah kedua baleh ini. Nah, episode yang kedua baleh ya. Episode yang kedua baleh dengan Sanggar Budaya Bujang 9 ya. Kami sebelum kami tutup, nanti kita akan diakhiri dengan performan penutup oleh Sanggar Bujang 9. Demikian dari kami ya Pak Bimraya, demikian dari kami all crew Suara Minang TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Dunsanak sadonyo. Mohon maaf atas salah kata dan salah bicara dari awal sampai akhir. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak. Ayo.